Shalom, jumpa lagi di Klavos Sukacita. Bapak Ibu pendengar Klavos Sukacita yang diberkati Tuhan, hari ini kita hendak membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Daniel, pasal 2 ayat 30 sampai ayat 36. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan Allah di hari yang baru yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Kami boleh melakukan segala aktivitas kami dan saatnya bagi kami untuk membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus ya Allah, sehingga kami mampu menangkap maksud Tuhan bagi kami lewat bagian firman Tuhan yang hendak kami baca dan kami renungkan saat ini. Kami yang mendengarkan firman-Mu lewat channel Klavos Sukacita, Tuhan memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Kitab Daniel pasal 2 ayat 30 sampai ayat 36 dengan perikop pembacaan mimpi Nebukadnezar. Adapun aku, kepadaku telah disingkapkan rahasia itu, bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku melebihi hikmat semua orang yang hidup, tetapi supaya maknanya diberitahukan kepada tuanku raja, dan supaya tuanku mengenal pikiran-pikiran tuanku, ya raja tuanku, melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patun yang amat besar. Patun ini tinggi, berkilau-kilauan, luar biasa, tegak di hadapan tuanku, dan tampak mendahsyatkan. Adapun patun itu, kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedan pahanya dari besi dengan kakinya, sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patun itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengerikan pada musim panas. Lalu angin mengembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patun itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Itulah mimpi tuanku, dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada tuanku raja. Demikianlah bagian firman Tuhan bagi kita di saat ini. Dikatakan berbahagialah kita yang membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu pendengar Klavos Sukacita yang diberkati Tuhan, dari bagian firman Tuhan yang telah kita baca, maka tema yang kita renungkan saat ini, Allah sumber hikmat dan kekuatan. Allah sumber hikmat dan kekuatan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, Tuhan Allah memberi hikmatnya kepada kita manusia untuk dapat berpikir dan melakukan hal-hal yang berkenan kepadanya. Kalau kita lihat dari bagian firman Tuhan kita di saat ini, di mana mimpi Raja Nebukadnezar yang tidak bisa dapat diartikan oleh tukang ahli mimpi atau sihir atau orang-orang pintar atau orang-orang bijaksana. Sebab Raja Nebukadnezar, dia tidak menceritakan mimpinya, tetapi dia mau bahwa orang pintar yang dapat memberitahukan mimpinya dan memberikan arti atau makna dari mimpinya, sehingga mereka tidak bisa dapat menjelaskan atau memberi makna dari mimpi Raja Nebukadnezar. Di hadapan Raja, Daniel hadir sebagai seorang yang bijaksana, seorang yang berhikmat, hikmat yang diberi Allah kepadanya. Sehingga di hadapan Raja, Daniel menceritakan suatu penglihatan yang dilihat oleh Raja Nebukadnezar.
Ya, Bapak Ibu, ini hal yang luar biasa. Mimpi seseorang yang tidak dijelaskan, tidak diceritakan, tetapi Daniel bisa menjelaskan atau menceritakan kembali, menceritakan ulang tentang mimpi dan juga memberi makna. Ini hal yang luar biasa. Hal yang luar biasa ini karena Daniel datang dan meminta kepada Tuhan. Daniel meminta waktu untuk Tuhan, sehingga Tuhan memberitahukannya kepada Daniel, sehingga Daniel memuliakan Tuhan. Daniel memuji, mengagungkan kebesaran Tuhan. Lalu Daniel datang di hadapan Raja Nebukadnezar untuk menceritakan suatu penglihatan. Di sini Daniel katakan, yakni sebuah patung yang amat besar dan dahsyat, atau susunan yang terbuat dari material yang khusus. Misalnya kepala terbuat dari emas tua, dada dan lengan dari perak, dan seterusnya. Tetapi sebuah batu yang bukan dibuat oleh tangan manusia menimpa patung itu, tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat, sehingga remuk atau hancur. Bapak Ibu pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesudah menceritakan penglihatan atau mimpi itu di hadapan raja, Daniel dalam ayat-ayat selanjutnya menjelaskan makna dari mimpi raja. Di sini dikatakan kekuatan kerajaan-kerajaan yang dibangun manusia akan ditiadakan, akan dimusnahkan. Itu berarti kerajaan duniawi, pemerintah duniawi, kekuasaan duniawi tidak abadi. Yang kekal adalah kerajaan Allah, kebenaran Allah dan pemerintahan Allah atas dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudari pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan yang telah kita baca, maka sesungguhnya hikmat dan kekuatan itu datang dari Tuhan. Dan tanpa hikmat dan kekuatan Tuhan dalam hidup kita, maka sia-sialah hidup kita. Kita belajar dari Daniel dan ketiga temannya. Ketika diperhadapkan dengan mimpi Raja Nebukadnezar, Daniel tidak berdiam diri, tetapi Daniel datang meminta waktu dan berdoa kepada Tuhan, meminta hikmat. Maka Tuhan memperlihatkan, Tuhan menunjukkan apa yang sesungguhnya dilihat atau apa yang sesungguhnya dikhawatirkan oleh Nebukadnezar, sehingga Daniel bisa menceritakan kembali mimpi Nebukadnezar kepada Nebukadnezar. Itu berarti bahwa hikmat itu sesungguhnya berasal daripada Allah. Saya percaya bahwa dalam perjalanan kehidupan kita, Tuhan telah memberikan hikmatnya, Tuhan telah memberi kekuatannya kepada kita, sehingga kita mampu melakukan segala hal, bukan karena kita kuat atau bukan karena kita hebat, tetapi semata-mata karena hikmat Tuhan. Sehingga hikmat yang telah Tuhan berikan kepada kita, hikmat itu kita pakai hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan, bukan untuk kehebatan atau kebolehan kita. Sehingga kalau Tuhan sudah memberikan kepada kita hikmat, maka hikmat itu kita pergunakan sebaik mungkin, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mimpi Nebukadnezar menggambarkan kekuasaan, kesombongan, keangkuhan manusia yang dihancurkan oleh kuasa Allah. Hal ini bertujuan supaya manusia menghormati dan menyembah Allah. Hal ini yang digambarkan dengan kehancuran kerajaan-kerajaan. Itu berarti Bapak Ibu dan saya, kita hidup di dunia ini, janganlah kita sombong. Tetapi hidup di dunia ini, kita saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lainnya. Jangan kita merasa bahwa kita hebat, lalu yang lainnya tidak. Tapi kita juga mau belajar dari Nebukadnezar, yang pada akhirnya juga ia tunduk hormat dan menyembah Tuhan, sehingga ia memberi kesempatan bagi Daniel untuk bisa ada di dalam istananya. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu yang ketiga, Daniel dan teman-temannya senantiasa memuji dan memuliakan Allah dalam segala hal. Mari kita belajar dari hidup Daniel dan juga ketiga temannya, bahwa
dalam kehidupan mereka, mereka senantiasa memuliakan Tuhan. Mereka senantiasa menyembah Tuhan. Mereka senantiasa memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Maka, ketika Bapak Ibu dan saya hidup di dunia ini, kita masih diberi kesempatan, hendaklah dalam hidup kita senantiasa memuliakan Tuhan di sepanjang hidup kita. Kita hendak terus dan terus membangun kesadaran kita. Siapakah kita ini? Kita ada karena Tuhan. Maka kita harus membangun kesadaran kita. Kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Hubungan kita juga dengan sesama. Maka nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan di saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di saat ini kami bersyukur karena kami terus diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu hendak bekerja di setiap hati kami yang mendengarkan firman-Mu lewat channel Klavo Sukacita di hari ini. Sehingga firman Tuhan yang kami dengar tidak lalu daripada pendengaran kami, tetapi dari firman-Mu kami juga mau belajar taat seperti Daniel dan teman-temannya yang terus mencari Tuhan, yang terus memuji, mengagungkan dan memuliakan Tuhan, tetapi juga terus meminta hikmat, bijaksana, dan pengertian. Demikianlah hidup kami. Biarlah kami terus bergantung hanya kepadamu Tuhan. Biarlah kami terus bersandar, menyerahkan totalitas hidup kami. Kalau kami ada hingga saat ini, bukan hebat kuat kami semata-mata, tetapi kasih karunia Allah bagi kehidupan kami. Oleh dan sebab itu, biarlah sepanjang hidup kami terus datang menyembah, memuliakan nama Tuhan, meminta hikmat bijaksana, sebab Engkau Allah sumber hikmat, kekuatan bagi kami di sepanjang hidup kami. Kami yang mendengarkan firman Tuhan lewat channel Klavo Sukacita, Tuhan memberkati kami di setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga, dalam kehidupan rumah tangga. Tuhan terus memberkati kami. Biarlah kami juga terus hidup hanya untuk memuliakan nama Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom.